Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan seizin Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Pagi ini ya Tuhan, kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Rahasia-Rahasia Kebangkitan. Ayat intinya diambil dari Ayub 19 ayat yang ke-25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Keterangannya, ciri-ciri pribadi kita diolah pada waktu kebangkitan, sehingga tidak sama dengan susunan unsur-unsur tubuh ketika masuk ke dalam kubur. Pekerjaan Allah yang ajaib merupakan rahasia bagi manusia. Roh dan sifat manusia kembali kepada Allah, dan di sana akan diolah. Pada waktu kebangkitan, setiap manusia akan memiliki tabiatnya sendiri. Pada saatnya sendiri, Allah akan memanggil keluar orang-orang mati supaya diberi nafas hidup kembali dan menjadikan tulang-tulang kering hidup. Rupa yang sama akan keluar, tetapi akan bebas dari penyakit dan setiap cacat. Tubuh itu akan hidup kembali dengan pembawaan pribadi yang sama, sehingga sahabat akan mengenal sahabatnya. Tidak ada hukum Allah dalam alam yang menunjukkan bahwa Allah memberikan kembali ciri-ciri unsur yang membentuk tubuh yang sama sebelum kematian. Allah akan memberi orang benar yang mati itu suatu tubuh yang akan berkenan kepadanya. Paulus menggambarkan pokok persoalan ini dengan biji benih yang ditaburkan di ladang. Biji yang ditanam membusuk, tetapi akan keluar biji yang baru. Unsur alamiah pada benih yang membusuk itu tidak akan dapat tumbuh sendiri, tetapi Allah memberinya suatu tubuh yang berkenan kepadanya. Bahan-bahan yang jauh lebih baik akan membentuk tubuh manusia, karena tubuh itu telah menjadi kejadian baru, suatu kelahiran baru. Ia menanam suatu badan yang wajar, menumbuhkan suatu badan yang rohani. Ia, yaitu orang yang percaya itu, boleh mati seperti Kristus mati, tetapi hayat Kristus ada padanya. Hayatnya tersimpan dengan Kristus pada Allah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, kata Yesus, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ia menjalankan proses besar yang olehnya orang-orang percaya dijadikan satu dengan Dia dalam kehidupan sekarang, untuk menjadi satu dengan Dia sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Ia akan membangkitkan mereka sebagai sebagian dari dirinya. Kristus menjadi satu dengan kita agar supaya kita boleh menjadi satu dengan Dia dalam keilahian. Rahasia-rahasia kebangkitan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bahwa ketika orang-orang benar diizinkan beristirahat dalam kematian, tubuh yang lemah itu ketika dibangkitkan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, akan dibangkitkan dalam tubuh yang tidak dapat binasa, tanpa cacat, tanpa penyakit, atau segala noda dosa sekalipun. Tetapi tabiat, sikap, pembawaan dari umat-umat Tuhan tersebut akan tetap sama. Untuk itu, sepanjang masih ada kesempatan, mari perbaharui sikap tabiat kita, semakin hari semakin sempurna sama seperti tabiat Kristus, karena itulah satu-satunya yang akan kita bawa sampai dalam kerajaan sorga. Semoga Tuhan menyanggupkan kita untuk siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus terus membentuk tabiat kami, bahwa kami harus terus mengizinkan Tuhan membentuk tabiat kami semakin hari semakin sempurna sama seperti tabiat Kristus, karena itulah satu-satunya yang akan kami bawa sampai dalam kerajaan sorga. Pagi ini kami bersyukur ya Tuhan akan janji kebangkitan bagi orang-orang kudus yang setia kepadamu, yang terus menuruti kepada kehendak Tuhan ketika Engkau datang di kali yang kedua. Bantu kami untuk terus berserah dan bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, dan berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk terus menjadikan Engkau yang terutama dan yang pertama dalam kehidupan kami, dan tidak mengizinkan apapun yang ada di dunia ini menghalangi kami bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan sorga. Untuk itu ya Tuhan, kiranya kuat kuasa sorgalah yang akan terus menguatkan, memampukan kami, agar kami bisa menjadi alat Tuhan, kami bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.